Kita mendengar kesaksian ya, mungkin kelihatannya ya dibilang sepele juga enggak, tapi dibilang berat juga ya iya gitu ya. Tapi itulah bagaimana kalau Tuhan sudah bekerja ya, tidak ada perkara yang mustahil adanya ya. Amin. Nah, hari ini kita kedatangan Ibu Elis ya, selamat bergabung di ibadah wanita kita ya. Bu Nunu, Ibu Elis mau ikut ibadah hari Selasa, nanti tolong dimasukin ya. Oke ya, puji Tuhan. Nah, sore hari ini saya akan bagikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Boleh ditampilkan Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, kita simak dengan baik. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang perkawinan di Kana ya. Ibu-ibu yang terkasih, rupa-rupanya Yesus dengan ibunya yaitu Maria diundang ke satu pernikahan. Pernikahan itu ada di daerah Kana. Kana ini terletak di Galilea ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika mereka sedang pesta, rupa-rupanya tuan rumah ini kehabisan anggur. Nah, di dalam pernikahan ini, ibu-ibu, kalau sekarang itu air aqua gitu ya, dulu tuh saya ingat-ingat masih ada soft drink gitu ya. Kalau sekarang mungkin sudah berkurang ya. Nah, kalau di Israel pernikahan itu nggak afdol kalau nggak ada yang namanya anggur. Anggur di Kana dengan anggur yang ada di tempat lain itu sangat beda sekali rasanya. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Semakin lama anggur itu disimpan, semakin baik kadarnya dan semakin manis. Tapi bukan manis yang buatan, tapi memang betul-betul manis gitu loh. Ya, dan saya icip-icip gitu ya. Anggur yang saya minum, yang saya bawa dari Israel, memang di daerah Kana itu begitu turun, semuanya jual anggur. Semuanya jual anggur. Di rumah-rumah penduduk, di depannya mereka jual anggur. Memang di daerah Kana ini terkenal sekali dengan yang namanya anggur perjamuan. Jadi semuanya mereka jual anggur, ibu-ibu, dengan produk yang sama, dengan kemasan yang sama, dengan label yang sama gitu ya. Setiap daerah itu. Nah, pernikahan yang ada di Kana ini rupa-rupanya mereka kehabisan anggur, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan yang pertama tahu itu adalah ibunya Yesus. Ibu-ibu kan biasa ya, kalau datang ke pernikahan tengok kiri, tengok kanan, cek dulu ya enggak ya. Oh, di sana ada soto, di sana ada sate gitu ya enggak ya, menjelajah gitu ya enggak ya. Itu enggak heran.
itu wajar ya ibu-ibu ya, saya mau bilang ya. Nah, ketika mereka sedang pesta, Ibu Yesus tahu, waduh, ini pestanya kehabisan anggur, ya enggak ya? Kalau kehabisan anggur, ini repot ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mau cari di mana? Anggur ini ya bukan sementara dibikin langsung jadi. Enggak, ini perlu proses yang cukup panjang sampai anggur itu betul-betul baik dan bagus, baik rasanya, ya. Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Maria tahu, dia ngomong sama Yesus, ini pesta kekurangan anggur, ya enggak ya? Ini sudah habis di sana di sini. Tuhan bilang, ya, waktuku belum. Nah, dari perkara ini ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, yaitu di dalam ayat yang keempat, dikatakan, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Yesus tahu gak bahwa pernikahan ini kurang anggur? Tahu ya, tanpa diberitahu pun dia tahu, karena dia adalah Tuhan, gitu ya. Walaupun mungkin Maria gak ngomong, tahu gak? Tahu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi karena Maria sudah menyampaikan itu kepada Yesus, maka Yesus berkata, saatku belum tiba. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, maksudnya apa? Saya mau beritahu poin yang pertama, Tuhan itu bekerja menurut waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Waktu manusia dengan waktu Tuhan itu beda ibu-ibu ya. Yang kedua, yang ketiga, manusia itu maunya instan, tapi kata Tuhan harus melewati proses demi proses terlebih dahulu. Ya, makanya Tuhan bilang waktuku belum tiba, waktuku belum sampai. Ya, di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat pertama, segala sesuatu di dalam dunia ini ada waktu, ada masanya. Jadi kita harus belajar yang namanya segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Ketika kita merindukan sesuatu, kita ngomong kepada Tuhan seperti Maria berbicara kepada Yesus. Kita manusia maunya cepat, kita maunya instan, tapi kadang-kala Tuhan berkata ada waktunya. Ya, ada saatnya aku menjawab doamu, aku menolong engkau. Ya, jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita itu waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Kadang-kadang udah tinggal, aduh Tuhan, sebentar lagi, aduh Tuhan. Saat itu Tuhan terulur tangannya buat kita. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita pernah meragukan lagi akan kuasa Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan, bukan menurut waktunya manusia. Karena waktu manusia dengan waktu Tuhan itu berbeda adanya, gak sama ibu-ibu. Mungkin kita harus melewati proses demi proses ya, satu. Saya juga sama. Kalau boleh berkata sama Tuhan, Tuhan, setiap kali saya minta kepada Tuhan, kalau bisa langsung terjadi gitu ya. Tapi Tuhan selalu bilang, gak bisa seperti itu. Ada harga yang harus dibayar, ada waktu yang harus ditunggu, ada sesuatu yang kau harus lakukan. Proses itu berjalan ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Makanya di sini kita diajarkan menjadi anak-anak Tuhan yang sabar di dalam Tuhan. Amin ibu-ibu. Kadang-kadang kita nggak sabaran, pengennya instan, pengennya cepet. Siapa yang bisa melakukan itu? Tuhan sanggup melakukan ketika kita berdoa, ketika kita minta, dia lakukan. Tapi bukan cara Tuhan seperti itu. Ada waktunya Tuhan bekerja cepat, ada waktunya kita harus melewati proses, ada waktunya Tuhan juga bekerja instan, dalam sekejap terjadi adanya. Banyak kali anak-anak Tuhan mengalami bagaimana tangan Tuhan bekerja, ada cepat, ada menunggu ya, ada instan kadang-kadang. Menurut waktu Tuhan itu yang terbaik. Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam pergumulan, jangan kita putus asa, jangan kita putus harap. Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan, bukan
waktunya kita. Karena pengkhotbah dengan jelas katakan segala sesuatu di kolong langit ini ada masanya, ada waktunya. Ada waktu kita melahirkan, ada waktu anak itu bertumbuh dengan besar. Ada waktunya sakit, tapi ada waktunya sembuh. Ada waktunya duka cita, ada waktunya sukacita. Jadi semuanya Tuhan sudah atur dengan baik untuk kehidupan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sabar ya. Tuhan bilang apa? Waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Kalau sudah tiba, ibu-ibu gak perlu minta pun, Tuhan sediakan, Tuhan adakan. Amin. Ya, sabar. Ya, di sini kita diajarkan untuk bersabar. Tuhan itu bekerja tidak pernah terlambat, tapi tepat pada waktunya, ibu-ibu ya. Tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat ya. Jadi itu poin yang pertama ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Udah detik-detik, aduh udah sedikit lagi, tiba-tiba pertolongan itu ada. Itu terjadi ibu-ibu ya. Jadi kita ingat satu perkara, bahwa Tuhan selalu bekerja sebenarnya bagi seluruh kehidupan kita. Hanya waktunya saja yang berbeda ya. Setiap orang demi orang itu berbeda-beda. Ada yang Tuhan kerjakan cepat, ada yang harus menunggu, ada yang instan dan lain sebagainya. Yang pasti Tuhan bekerja di dalam segala perkara yang kita hadapi. Dan sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Yesus tahu pernikahan di Kana kekurangan anggur, tahu. Maria gak usah ngomong pun Tuhan tahu. Ya enggak ya? Makanya dia bilang waktuku belum tiba. Artinya dia berkuasa, dia sanggup, dan dia mengetahui segala-galanya. Haleluya. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari pernikahan di Kana ini saya ambil ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yang kedua ibu-ibu, rupanya di Israel ini, tempayan ini disiapkan untuk mencuci kaki dan tangan. Jadi kalau kita datang ke rumah orang ya, ibu-ibu, itu disediakan tempayan untuk cuci kaki, untuk cuci tangan. Kenapa? Karena perjalanan mereka jauh, itu ditempuh dengan onta, dengan keledai atau bagal. Bayangkan ya enggak, 2 kilo aja. Mungkin kalau kita naik keledai atau onta, apa yang terjadi? Ini daerahnya Israel, berdebu ya, berdebu karena daerahnya gurun. Ya enggak ya. Jadi berdebu. Jadi ketika sampai di rumah orang, kita disiapkan satu tempat untuk basuh kaki, untuk basuh tangan, supaya bersih ketika masuk ke dalam rumah itu. Inilah tempayan yang dipakai. Di situ ada dikatakan ada berapa? Ada 6. Lalu Tuhan suruh kepada pelayan-pelayan itu, penuhin dengan air. Penuhin. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, pelayan ini melakukan apa yang Tuhan suruh. Dia penuhin ya, tempayan yang 6 itu dengan air. Ya, ini luar biasa ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Yesus memerintahkan kepada pelayan itu lakukan dengan begitu rupa. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita menjadi anak Tuhan, kita belajar untuk kita taat. Melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jujur, kadang-kadang Tuhan pengennya kita ke A, tapi kita jalannya ke B. Ya, Tuhan pengen kita ke C, kita jalannya ke D. Kadang-kadang gak nyambung ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan bahwa setiap anak-anak Tuhan hidup di dalam perintahnya, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Sulit ya kelihatannya. Kadang-kadang sama yang kelihatan aja kita gak taat ya. Sama yang kelihatan aja kita gak mau dengar-dengaran, apalagi sama Tuhan yang notabene kita gak pernah lihat gitu loh. Yang kita gak pernah
berjumpa gitu. Ya enggak, tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah Tuhan, akan firman-Nya. Ibu-ibu, ketika kita ada dan tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan ini yang akan menjadi kompas buat kita sehingga kita tidak salah jalan. Firman Tuhan ini yang menerangi setiap langkah-langkah hidup kita sehingga kita sampai ke tujuan. Waktu saya ke Israel, orang bilang begini ke saya waktu saya belum berangkat, "Bu, Ibu mau ke Israel?" "Iya." "Ibu nanti mau naik ke Gunung Sinai?" "Oh ya, saya mau naik." "Waduh, di situ jalannya berat." Katanya. "Ibu naiknya pagi apa malam?" Ya, ditanya. "Oh, saya naiknya malam." "Oh, naiknya malam. Ibu mau sampai benar-benar ke puncak Gunung Sinai?" "Iya," saya bilang gitu. Ya, nanti Ibu akan lihat di sana. Lihat apa ya? Begitu Ibu naik ke atas gunung, itu tidak ada penerangan. Yang menerangi apa? Kita cuma dikasih senter segini loh. Senternya kecil, cuma segini. Ya enggak. Jadi senternya cuma buat jalan ini, nggak boleh nyenter gini. Nanti si otak matanya ke senter, dia ngamuk gitu loh. Ya enggak, kasihan yang naik. Jadi nyenternya begini. Senternya nggak ada yang gede segini. Satu orang satu. Jadi kita senter buat kita cuma jalan. Ibu tahu nggak? Ya, dia cerita ke saya, "Kenapa emang Ibu? Waktu nanti Ibu naik ke atas gunung, Ibu lihat ke langit, ya, kan? Nanti bintang yang akan menerangi jalannya Ibu." "Oh gitu ya?" Saya bilang. "Karena di sana nggak ada lampu." Begitu saya sampai di sana, saya naik itu jam 6 maghrib ya naik. Jadi dari A ke B naik taksi dulu. Naik taksi, sono sebutnya taksi, naik taksi dari A ke B, dari B ke C naik kontak itu 1,5 jam. Ya, jadi ibu-ibu bayangkan di atas kontak, jalan dia tinggi, kalau dia turun begini, gabruk gitu ya, dia naik juga, gabruk, saya kaget karena, aduh mau copot, tahu nggak dikasih pegangan ini cuma di sini, kitanya Bu Eli, di tengah-tengah megangnya, nggak ada pegangan begini enak, nggak ada, atau begini, cuma megang gini. Ya enggak. Jadi kalau dia naik itu kita kaget, wah ya enggak, dia turun, wah ya enggak, kaki dia tekuk begini langsung. Udah turun dari onta, masih jalan kurang lebih 1 jam. Itu jalanannya naik terus 1 jam lebih kita masih naik ke atas gunung. Begitu saya turun dari onta, kita mulai jalan, saya lihat ke atas, saya lihatin ke atas, saya sampai terpesona. Kenapa? Karena betul yang dikatakan oleh orang-orang, kalau kita ke Israel, naik ke atas Gunung Sinai, itu bintang yang akan menerangi kita. Di tempat lainnya nggak ada. Jadi bintang itu kumpul di mana kita naik gitu loh ibu-ibu. Yang bisa kita naik daerah sini, yang bintangnya ada di sini gitu loh, menerangi kita. Yang sono nggak ada, yang sini nggak ada. Ini luar biasa sekali. Jadi kita dituntun sama bintang, ya, terus kita naik sampai ke atas, ke ujungnya sekali. Ibu-ibu, firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita sampai ke atas. Ketika kita taat, ketika kita lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan ini menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, sebenarnya Tuhan merasa, aduh ya enggak, ada rasa pedih perih gitu loh, ya enggak, ya, karena manusia diciptakan istimewa, sempurna, kok jatuh ke dalam dosa karena ya perbuatan daripada si ular, ya enggak ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya dengan cara Tuhan yang hebat dan ajaib, dia datang ke dalam dunia lewat kematiannya. Tuhan ingin kembalikan manusia ke posisinya yang semula, yaitu hidup di dalam kebenaran, berhak menerima janji-janji dari firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak ada dan tidak tinggal di dalam firman Tuhan, kita tidak akan pernah menerima janji-janji dari Tuhan. Itu hanya lewat cuma gini, ya katanya doang, ya kira-kira. Tapi orang yang melakukan, dialah yang akan mendapatkan hak itu dari Tuhan.
ini hebat. Makanya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita lakukan, semakin tahun kita semakin berubah ke arah yang lebih baik lagi. Usia kita bertambah apa berkurang? Semakin tahun bertambah. Tapi saya mau bilang ya, harusnya kita bertambah lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi di dalam Tuhan adanya. Walaupun dengan pergulatan yang kuat, walaupun dengan peperangan yang hebat di dalam hidup ini, tapi saya mau berkata, kalau kau jadikan firman Tuhan sebagai penuntun langkah-langkah hidupmu, maka kau bisa melewati semuanya dengan baik. Satu contoh ya, di dalam kitab Rut 3 ayat 1 sampai 18, di situ diceritakan bagaimana Naomi mempunyai seorang menantu. Naomi ini punya dua anak, Mahlon dan Kilion ya. Dia punya dua menantu, Orpa dan Rut ya. Ketika Naomi mengalami kesusahan ya, karena situasi dan kondisi terjadi kelaparan yang sangat hebat, dia pulang ke negerinya. Dia bilang sama menantunya, anakku sudah mati, kamu sekarang pulanglah. Tapi Rut bilang enggak, saya enggak mau. Saya mau ikut engkau. Ya enggak, saya mau ikut engkau. Kata Naomi, saya sudah tidak punya apa-apa lagi kalau kamu ikut saya sebagai mertua. Enggak, kata Rut, saya tetap ikut engkau. Akhirnya Rut ikutlah dengan Naomi. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, apa yang terjadi ketika mereka sampai di kampung halaman Naomi, yaitu di Moab yang ya, di daerah itu, akhirnya dia pulang dengan tidak membawa apa-apa. Waktu dia ada di negeri perantauan, dia diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tapi ketika dia kembali ke kampung halaman, dia miskin semiskin-miskinnya. Karena apa? Karena keadaan sekelilingnya yang saat itu terjadi yang namanya kelaparan. Akhirnya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Naomi bilang kepada Rut, kamu nanti ketemu ya yang namanya satu orang pemilik daerah ini ya. Luar biasa loh ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Kamu ketemu dengan orang yang pemilik daerah ini ya. Nanti kamu ketemu, nanti kamu ngomong. Nah, ketika Naomi memerintahkan kepada Rut, kerjakan, Rut lakukan, ketemulah dengan orang itu. Akhirnya mereka menikah dan akhirnya rumah tangga mereka, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan itu berkecukupan, gitu ya. Dan akhirnya Naomi pun terangkat dengan baik. Dari peristiwa ini kita belajar yang namanya ketaatan. Kita belajar yang namanya ketika perintah itu diberikan, dilakukan dengan baik, maka mendatangkan keberhasilan, mendatangkan berkat yang luar biasa. Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, apa yang Tuhan janjikan kepada kita? Coba tolong tampilkan ya di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Tuhan bilang begini, aku akan memberikan kepadamu ya damai sejahtera, kebahagiaan yang melimpah-limpah, dan itu tidak akan pernah habis di dalam hidupmu ketika kita taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Sudah ditampilkan? Ya. Yesaya 48 ayat 18. Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, belajar hari-hari ini untuk taat akan perintah Tuhan. Siapa yang masih baca Alkitab? Siapa yang enggak baca? Enggak ada yang angkat tangan. Yang baca angkat tangan. Yang enggak baca enggak angkat tangan. Terus yang baca enggak baca enggak. Oh ya enggak ya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ketemu satu orang, dia bilang begini, Bu, kalau kita jadi anak Tuhan, ya, kalau bangun pagi, apa yang harus kita lakukan? Biasanya sih Pak, buka WA, nyari HP, bener kan? Dilihat dulu ada pesan masuk enggak, yang penting enggak, begitu. Salam.
Jadi pagi-pagi itu ambil Alkitab, dibuka dan dibaca. Ya nggak, oh iya, saya bilang iya dong, harus, saya bilang ya. Tapi kan kebanyakan orang bangun tidur yang diambil HP-nya buat apa? Hah? Ada kantau nggak masuk, chatnya dari siapa, ya enggak ya? Nah, ini yang dikasih oleh Tuhan. Kita belajar, kita mau ubah, ya enggak ya? Yang nggak suka baca firman Tuhan, baca. Nanti di sorga nggak baca lagi. Sekarang di dunia baca Alkitabnya. Setiap hari imani janji-janji firman Tuhan. Itu iya dan amin, ibu-ibu. Ya, jadi dibaca setiap hari. Itu ada grup baca Alkitab. Udah berapa tahun, Bu? Lupa. Ada 5 tahun lebih? Iya. Kayaknya udah lebih loh, Bu. Udah lama. Iya. Ya enggak ya? Jadi setiap hari satu pasal gitu ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi Kejadian sampai. Kadang-kadang banyak hal yang saya temukan saya juga nggak ngerti. Bukan berarti saya pendeta saya tahu semua. Agak saya sampai bilang, Tuhan, ini artinya apa ya? Kadang saya share sama firman sama suami saya, ini artinya apa? Ini soalnya ininya begini. Saya bilang ini begini. Kayaknya nggak nyambung begini. Ya sudah, kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak tahu, memang Tuhan itu luar biasa. Nggak sama dengan otak kita, nggak sama dengan pikiran kita. Jadi ya sudah, kita baca aja dulu. Mau ngerti mau nggak, baca aja. Ya nggak ya, tuh firman setiap hari. Saya suka cari gini, kalau saya belum dapat janji firman Tuhan hari ini, saya cari lagi, saya baca lagi. Sampai hari itu saya mendapatkan janji firman Tuhan buat hidup saya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayo ya belajar. Nah ini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Luar biasa ketika kita ya memperhatikan perintah-perintah Tuhan, ibu-ibu. Damai sejahtera akan diberikan, kebahagiaan akan turun dalam hidup kita. Walaupun Tuhan berjanji bahwa jalan hidup kita tidak akan pernah mulus, tapi yang Dia janjikan, Dia akan menyertai kita sehingga kita bisa melewatinya dengan baik. 2 tahun lalu waktu retret JDR 5, saya dinubuatkan oleh pendoa syafaat. Begitu saya maju ke depan, waduh, ya enggak ya, pertamanya enak. Saya punya predikat yang baru, yaitu Putri Yerusalem. Ya enggak ya, saya senang banget Tuhan, saya suka cita. Dia bilang sebut saya Putri Yerusalem. Saya tahu itu bukan hanya sebutan yang keluar dari mulut dia, karena memang Tuhan yang sudah beri. Tapi ibu-ibu mau tahu, di balik dari Putri Yerusalem ada 3 tahun masa kesesakan, ada 7 tahun masa kesesakan. Jadi totalnya saya harus mengalami itu 10 tahun. Saya bilang, Tuhan, ya enggak, kalau bisa lalu daripada saya gitu ya. Aduh, sebutan Putri Yerusalem itu saya bahagia sampai hari ini gitu ya enggak ya. Kalau saya dengar tentang Yerusalem, tentang hati saya udah langsung terkonek ke sana. Tapi kok belakangnya ya 3 tahun ya masa kesesakan, ditambah lagi 7 tahun jadi 10 tahun. Saya bilang, Tuhan, apalagi yang saya alami gitu ya enggak ya. Sudah hidup, sudah banyak sekali dari dulu sampai sekarang, masih ditambah lagi. Saya baru lewati ini 2 tahun, berarti masih ada 8 tahun lagi. Dan betul memang terjadi gitu. Terjadi, saya punya pergumulan banyak dan berat kalau boleh dikatakan. Tapi buat saya bilang, Tuhan, pergumulan berat itu hanya sejauh doa. Ketika saya berdoa di situ saya nangis, saya serahin pergumulan itu ke dalam tangan Tuhan. Saya tidak mau terikat hari-hari itu dengan pergumulan, dengan persoalan yang berat. Saya nggak mau buat saya menderita, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Saya nggak mau, Tuhan. Jadi biarlah ketika persoalan pergumulan itu datang, dia hanya sejauh doa, hanya di bawah kaki Tuhan saya nangis sekuat-kuatnya. Saya teriak kepada Tuhan, setelah itu selesai.
Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, damai itu akan diberikan kepada kita. Kebahagiaan akan ada terus-menerus di dalam hidup ini. Walaupun ya pergumulan banyak, persoalan ada, tapi kita tetap bisa bersukacita karena Tuhan ada dalam hidup kita. Amin ibu-ibu, haleluya. Makanya tuh saya lihat ibu-ibu bertambah ke kiri ke kanan. Coba ditimbang, ada nggak yang turun? Hana turun. Bu Nunu kasih dia babi kecap. Mantap. Tapi kalau rata-rata ditimbang, pasti naik apa turun? Saya aja kagak turun ya kan. Udah makan sedikit, udah tak makanan ini nggak dimakan, itu nggak dimakan. Begitu timbang, kapan turunnya ya segituan? Malah naik terus. Saya bilangnya pusing, begini berat badan. Itu tandanya sukacita surga Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Masalah boleh ada, pergumulan terjadi, udah gitu loh, serahkan sama Tuhan. Ketika kita berdoa, bawa kepada Tuhan, serahkan, udah nanti urusannya Tuhan yang bekerja. Saya melihat selama 2 tahun ini, satu-satu Tuhan mulai bekerja. Ini terbuka, sudah 2 tahun loh, masuk tahun ketiga ini. Tapi saya lihat mulai terbuka satu. Air mata saya mungkin kalau ditampung ibu-ibu, kalau saya berdoa sampai teriak-teriak di dalam kamar. Makanya kalau saya berdoa, jangan dekat. Saya bilang ya, saya cari waktu yang nggak ada orang di rumah. Saya sendirian di dalam kamar, saya teriak-teriak sama Tuhan. Kalau ditampung berapa banyak itu air mata. Yang enggak ya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi setelah saya keluar kamar, setelah saya berdoa, sukacita mengalir. Makanya nggak turun berat badan. Bayangin ya enggak ya, cuma makan ketupat di PIK 3 jadi daging dia ya enggak. Tanya Bu Maria tuh di PIK 3 Bu Maria ya, jadi daging ya enggak. Saya kalau udah mau makan udah mikir karena itu berapa banyak ya enggak gitu ya enggak ya. Bu-ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Jadi yang kedua, taat akan perintah Tuhan, lakukan di dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Amin. Ya, sukacita mengalir dalam hidup kita. Ya. Pergumulan ada banyak. Biarin ketika kita berdoa, waktunya kita menyerahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir itu, nah, ayat yang ke-9. Ayat yang 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Yang ketiga, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan bilang udah diisi, udah penuh. Sekarang dicedok ibu-ibu. Ketika dicedok, air itu berubah menjadi anggur. Ya, ini luar biasa ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kemahabesaran Tuhan nyatakan di dalam satu pesta itu, di dalam satu rumah tangga, di dalam satu bahtera ibu-ibu yang baru dibentuk. Kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan terjadi, air berubah menjadi anggur. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin berpikir bahwa mujizat itu terjadi dulu aja, sekarang gak ada lagi. Saya mau bilang, mujizat itu terjadi dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ketika kau percaya, ketika kau mengandalkan Tuhan dengan sungguh, ketika kau angkat tangan kepada Tuhan, maka mujizat itu akan turun dan terjadi atas hidupmu. Amin. Masalahnya kalau mujizat tidak terjadi, kenapa? Karena engkau tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Kalau engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mujizat itu pasti terjadi. Mujizat itu masih ada ibu-ibu. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu kali anak saya bilang begini, Mami, tolong doakan ya, ini orang kantor saya ini disebutin. Dia kayaknya begini. Oke, saya berdoa. Saya doakan. Gak lama, kurang lebih 2 hari dia pulang dari tempat kerja. Dia taruh tasnya. Mami, dia sampai loncat, dia enggak. Mami, dahsyat banget doanya. Kenapa? Ya enggak, saya kaget ya enggak. Terlalu dahsyat katanya. Kenapa?
kenapa orang yang ini sekarang dipindahin? Kata ibu. Aduh, saya bilang, aduh, ya kan. Saya bilang, masa? Saya kaget ya kan. Iya, sekarang dipindahin mami. Oh, haleluya. Saya bilang, ya kan, luar biasa, dahsyat banget mami. Kata dia enggak ya. Dia sampai mengatakan tuh pakai ekspresinya luar biasa saking dia terpesona ya kayak. Kan saya selalu bilang, udah ntar mami doain, punya masalah tempat kerjaan, udah nggak usah takut, ntar mami doain. Saya bilang, udah ntar mami doain ini, ya dokter mami doain. Dia pulang dengan penuh sukacita, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bilang ya, di dalam rumah tangga kita, mungkin kita berpikir semuanya aman, sejahtera, sukacita. Betul, setiap orang merindukan perkara itu. Amin. Ya, Amin. tapi di dalam rumah tangga pasti aja selalu ada masalah, pasti aja selalu ada problem, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Enggak dalam rumah tangga aja, kadang-kadang kita dengan diri kita sendiri pun sulit gitu loh ya, berdamai enggak ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, disinilah kita memerlukan yang namanya Tuhan bekerja atas hidup kita. Ketika persoalan itu datang, ketika ya permasalahan itu datang silih berganti gak pernah habis, kita ingat ketika itu terjadi, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluarnya. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ketika kamu dicobai, ingat yang bagian B-nya, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Amin. Saya pernah dapat ayat emas ini, saya ketakutan ya kan? Saya ketakutan ya kan? Waduh, tahun berapa itu saya dapat ya kan? Tahun berapa itu saya dapat? Tuhan, saya gemeteran, saya pegang. Pencobaan yang kamu alami, waduh saya bilang, Tuhan apa yang akan saya alami? Betul, hari itu saya mengalami berat, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, yang pernah saya saksikan, yang gak sakit, yang menuju, kalau menurut saya itu udah kanker ya enggak ya. Saya sampai takut Tuhan, saya bilang, aduh, ini membuat saya ketar-ketir gitu, tapi saya datang kepada Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan jawab ibu-ibu, Tuhan selesaikan satu. Jadi ibu-ibu, betapa beruntungnya kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Ada saat di mana kita menangis, ada saat di mana kita juga bersukacita, karena Tuhan yang memampukan kita melewati semuanya. Amin. Semua hidup di dalam dunia ini berjuang, ibu-ibu ya, gak ada yang enak. Jangan berpikir, oh kalau sudah kaya, sudah punya segala sesuatu, sudah punya mobil, sudah punya rumah, bolak-balik ke luar negeri gini, selesai hidup kita kayaknya sukacita. Sebenarnya enggak. Bukan itu jaminannya. Karena banyak orang yang diberkati oleh Tuhan, malam kagak bisa tidur mikirin ya enggak ya, besok bagaimana, ini harus apa gitu ya. Berarti ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, bukan itu patokan utamanya di dalam hidup ini. Ketika kita ada di dalam Tuhan, itulah yang membuat sejahtera hidup kita. Itulah yang membuat kita kuat ketika kita ada di dalam Tuhan. Walaupun mungkin hidup kita sederhana, ya beda dengan orang-orang, tapi ketika Tuhan hadir, Tuhan bekerja atas rumah tangga kita masing-masing. Tempe berubah jadi daging ketika dimakan. Benar nggak ibu-ibu? Amin. Benar nggak? Benar. Benar nggak bu? Benar. Benar? Nah, Jadi ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo kuncinya kita ada dan tinggal di dalam Tuhan. amin. Kita akan mengalami yang namanya sejahtera Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan yang berlimpah-limpah, nggak habis oleh apapun. Amin. Ada satu sisi ketika kita berdoa menangis, ya nggak apa-apa ya. Kita teriak-teriak, kita guling-guling karena nggak kuat. Kocumbi ya, awal bulan atau kapan dia nangis, dia guling-gulingan. Sudah nangis saya samperin dia. Saya bilang, Kocumbi, jangan minta pulang, waktunya belum.
rumahnya belum selesai di sorga. Ntar kalau udah waktunya dijemput dan minta juga tenang, saya bilang kayak ibu-ibu. Kadang-kadang kita saking putus asanya kita minta dijemput sama Tuhan. Udah lo mati aja gitu ya enggak ya? Kalau belum selesai rumahnya nggak akan dijemput pulang oleh Tuhan. Yang ada Tuhan akan beri kita kekuatan. Yang Amin. ada Tuhan akan beri kita kemampuan melewati semuanya dengan baik, step demi step. Ya, karena Tuhan tidak pernah berjanji jalan hidup anak Tuhan itu mulus. Nanti kita kecemplung, ibu-ibu ya. Kita masuk jurang kalau aman, semuanya aman. Ya, tapi justru dengan adanya goncangan, adanya batu, adanya kerikil, kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Percayalah, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Setiap air matamu Tuhan tampung di dalam kirbat-Nya. Saya melayani Tuhan udah kurang lebih 30 tahun. 30 tahun saya melayani. Dari naik sepeda, kemarin Pak Fred bilang, Bu sepedanya kemana? Udah rusak Pak. Kalau mau taruh di depan gereja katanya. Iya sih ya. Nggak kepikiran ya hari itu ya. Ya udah rusak gitu ya udah nggak buang. Ya nggak mungkin pendeta satu-satunya yang suami saya naik sepeda gitu ya. Yang lain nggak ada gitu ya. Kan ya ibu-ibu melayani. Tapi sudah dilewati semua dengan baik. Dari bisa kontrak sampai nggak kuat kontrak, nggak bisa bayar kontrakan ibu, ya sudah berlutut di bawah kaki Tuhan, dikasih tinggal sama orang di belakang 2 tahun, free, gratis ibu, 2 tahun, nggak kenal orangnya ya, jadi itu cara Tuhan yang hebat. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan merubah. Tuhan akan menolong di dalam kehidupan. Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa terlepas, Kau memberikan tanganmu, ingin lagi melengkapi padamu. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan?
Semua atas kasih dan berkat-Mu Tuhan pada kami semua Bapa. Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan kami datang dengan segala permasalahan kami Bapa, kami percaya Tuhan Engkau memberikan kami jalan keluar Bapa. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau selalu ada di samping kami Tuhan. Engkau selalu menolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami mengucap syukur Tuhan, semua atas Tuhan kasih dan berkat-Mu Tuhan pada kami Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu Tuhan menyerahkan segala permasalahan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah kami mau dengarkan Tuhan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kami Tuhan. Biarlah kami taat Tuhan akan firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan ketaatan kami, kesetiaan kami tidak sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu mengetahui Tuhan segala permasalahan kehidupan kami masing-masing Tuhan. Berikan kekuatan kami Tuhan sebagai ibu-ibu rumah tangga. Kami percaya Tuhan pribadi lepas pribadi mempunyai permasalahan masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengetahuinya Tuhan. Tidak perlu kami beritahu Tuhan, Engkau mengetahuinya Tuhan. Cuman kami mengerti Tuhan, waktunya Engkau bukan waktu kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada buat kami Bapa. Asal kami Tuhan taat Tuhan, dan Tuhan dengar-dengaran akan perintah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai dia lebih hari lebih heran Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah ia Tuhan mau Tuhan memberitakan firman-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini Tuhan hanya di dalam tangan-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan Ibu. Saya kembalikan pada Agak nyangka. Iya, padahal. Terima kasih untuk Ibu Gembala untuk firman Tuhan yang sangat menyentuh hati. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan tema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah selalu ingat akan firman Tuhan dan selalu membaca Alkitab setiap hari. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik. Saya mau minta tolong Ibu Ai ya, persembahan. Tunggu bangga Bapak.
Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, Kau sudah sertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Bahkan kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami terus mau melekat erat dengan Engkau Tuhan, dan kami boleh terus ada dalam Engkau ya Bapa. Sehingga kami boleh kuat, kami boleh apapun yang ada, apapun yang akan terjadi, kami terus kuat karena Engkau menopang kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu waktu-Mu bukanlah waktu kami ya Bapa. Waktu-Mu selalu tepat bagi setiap kami Tuhan. Kami terus menantikan janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Ferawati dan Bapak Pendeta Kurnia Tuhan, biarlah hamba-Mu yang melayani di GSPDI ini Tuhan, Kau sertai terus mereka, berkati hikmat marifat dari Allah terus turun kepada kedua hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah jemaat di sini semakin hari semakin bertumbuh ya Bapa. Biarlah jemaat di sini juga boleh diberkati, boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Makasih Bapa dalam surga, kami serahkan keluarga hamba-Mu hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa menjadi pergumulan mereka, apa menjadi kebutuhan mereka, kami percaya Tuhan senantiasa buka jalan dan Tuhan senantiasa cukupkan apapun yang mereka butuhkan ya Bapa. Kami percaya hamba-Mu yang sudah menyerahkan diri untuk melayani Engkau Tuhan, Engkau tidak akan tinggalkan dan Engkau akan selalu ada bagi kehidupan mereka ya Bapa. Anak-anaknya juga kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Kau berkati pekerjaan anak-anaknya Tuhan, boleh menjadi berkat juga bagi setiap orang yang mereka temui Tuhan. Mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka berada ya Bapa. Mereka boleh menjadi garam, mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapa. Makasih Bapa dalam surga, kami serahkan juga jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap pergumulan keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu ada bagi jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan. Apapun jadi pergumulan keluarga demi keluarga Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa buka jalan, Engkau senantiasa yang tolong ya Bapa. Pergumulan keluarga, rumah tangga, pergumulan ekonomi, kami percaya kepada Engkau. Kau akan sediakan apapun yang dibutuhkan ya Bapa. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat ya Bapa. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu ya Bapa. Makasih Bapa, biar kami terus berserah kepada Engkau. Kami terus hanya bergantung kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya Kau yang berdaulat atas hidup kami ya Bapa. Makasih Bapa dalam surga, pelayanan di tempat ini seluruh pelayan-pelayan seluruh pekerja yang ada di tempat ini, biarlah Kau ikat hati mereka, Kau satukan hati mereka, ikat dengan tali kasih-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah mereka boleh melakukan apapun yang Tuhan kehendaki, apapun yang sudah Tuhan tugaskan bagi mereka, biarlah mereka boleh mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Makasih Bapa dalam surga, Kau satukan hati mereka Tuhan, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari isu-isu yang tidak menyenangkan, jauhkan dari pertengkaran, tapi biarlah mereka boleh saling membahu, saling bergandeng tangan melayani tempat ini Bapa. Makasih Bapa dalam surga, kami juga serahkan bangsa dan negara kami yang di dalam tangan-Mu. Kami percaya saat ini mungkin keadaan tidak baik-baik saja Tuhan, tapi kami punya Allah yang baik, Allah yang senantiasa menolong, Allah senantiasa menguatkan kami, Allah senantiasa ada di pihak kami ya Bapa. Makasih Bapa dalam surga, kami serahkan pada pemimpin kami yang di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Kau beri roh yang takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini, agar bangsa ini boleh lebih maju, boleh lebih baik, dan boleh merasakan damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa dalam surga, perekonomian bangsa ini kami serahkan kepada Engkau. Biarlah semakin hari boleh semakin baik dan perekonomian kami boleh stabil ya Bapa. Makasih Bapa, kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah doa ini jauh daripada sempurna ini Tuhan saja yang menyempurnakan, karena kami tahu Tuhan Kau yang berdaulat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur, dan kami akan menerima berkat daripada Allah. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Kau sudah menjamah, Kau sudah memulihkan kami, Kau sudah menguatkan kami semua. Mari dia dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Malam hari ini terima berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam anaknya yang tunggal. Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai malam hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Bawa pulang berkat itu ke dalam rumahmu masing-masing dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita mau foto bersama.